saya, pengacara Guntur Laremba, Kutnon, taruhlah benar itu. Tetapi proses hukum harus dilakukan dengan cara benar. Kalau memang dia betul-betul menjalankan karena hukum, ya tolong tunjukkan. Tapi ini kan enggak. Ya, masa pelapor hanya cukup pelapor mewakili cukup dengan pakai surat tugas. Ini cacat apa enggak? Tapi oleh pengadilan tetap diterima dan nama kami tetap tersangka dan terdakwa. Itu yang membuat saya jadi keberatan. Jadi jangan karena kewenangan diberikan oleh undang-undang lalu mereka sewenang-wenang. Dahulu saya akan pasrah, tapi sekarang saya akan lawan. Saya akan bikin ribut terus, Pak. Jujur aja kalau ini tidak dibenahi. Mana mungkin saya mau dipidana, saya akan diam saja. Pak, membawa perkara ini ke peradilan, tentu itu menggunakan biaya negara. Biaya negara dari mana? Bukan dari sakunya jaksa, tapi dari uang rakyat. Ya, jangan mempermainkan hukum hanya ingin menunjukkan power. Ya, saya juga minta kepada Jaksa Agung, kemudian Jamintel, tolong diteliti ini. Namanya kasih pidum Kejaksaan Negeri Sidoarjo itu namanya Gatot Haryono SH. Kalaupun misalnya memang benar, lakukan dengan benar. Yang jadi persoalan, ini fakta-faktanya dibelokkan. Saya akan berbicara sebentar ini tentang kode etik. Ya, di sini ada kode etik perilaku tentang larangan dan kewajiban dan larangan. Sudah jelas melanggar. Ya. Jadi teman-teman harus lebih cermat. Di dalam perkara itu ada pitsus dan ada pidum. Anda harus protes kalau ini nggak benar. Karena apa? Berdasarkan peraturan Jaksa Agung, ya, nomor 006 A _ JA _ 07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia itu berbeda, Pak. Struktur organisasi Jaksa Agung Muda, ya, tindak pidana umum sama Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus berbeda. Sedangkan di dalam struktur kebawahnya itu ada sekretariatnya pidana umum berbeda dengan sekretariatnya pidana khusus. Kemudian ada dirjen, ada direktur jenderal, dirjen, ya, penuntutan, dirjen pra penuntutan, kemudian direktur jenderal eksekusi dan eksaminasi. Itu berbeda-beda antara pitsus dengan pidum. Inilah yang saya bilang, ini kalau dibiarkan terus ini pembodohan yang dilanggengkan. Kalau memang itu maka gampang kan, tinggal sepakat saja bahwa ini bukan pidum, ini bukan pitsus tapi pidum. Sehingga registrasinya perkara bukan pitsus tapi pidum. Karena kenapa? Itu sudah ada rangkaian. Jadi mohon ajari masyarakat untuk patuh pada hukum. Karena masyarakat yang dihukum. Itu loh. Sanksinya bagi mereka dari ringan sekali, paling-paling kena disiplin. Sementara masyarakat di penjara. Ini tolong. Ya, saya mohon dengan sangat. Kemudian struktur organisasi sampai ke Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Negeri itu sudah jelas, Pak. Ya, Kejaksaan Tinggi ada namanya Aspidum, Aspitsus, Asintel, ya. Jadi mohon jangan disesatkan masyarakat ini. Saya akan menjadi orang yang kritis. Karena kenapa? Lagi saya diam-diam kok dikarangkan penyakit. Jadi saya minta kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, ini adalah penyampaian terbuka saya. Tolong ditindak. Itu kalau memang kesalahan ada di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, ditindak dong. Tapi kalau kesalahannya ada di Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang namanya Gatot Haryono, ditindak, Pak. Saya ini loh yang dijadikan tersangka dan terdakwa. Jadi itu, kepada masyarakat, saya ini berbicara bukan hoax. Baru saja hari ini, ya, tanggal 18, saya hadir di pengadilan untuk membacakan bantahan saya. Kenapa? Ini coba lihat, Pak. 2 kali dibacakan dakwaan. Pengadilan Negeri Sidoarjo
dibacakan dakwaan, kemudian dipindahkan ke Surabaya. Setelah sudah pemeriksaan saksi-saksi, coba bayangkan Pak, penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya, mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang. Loh, kok tidak berwenang itu menyidangkan perkara setelah pemeriksaan saksi-saksi? Biasanya tidak berwenang itu adalah pada awal, ya, misalnya karena adanya proses sidang. Nah, ingat, ini ketua majelis tetap melanjutkan persidangan meskipun sudah kita katakan ini tidak layaklah. Masa yang menjadi korbannya ketua pengadilan negeri Sidoarjo atas nama pengadilan, kemudian yang menjadi pelapor terhadap perkara undang-undang ITE adalah penerima surat tugas, mewakili, ya. Lalu apa yang dilaporkan? Nanti akhirnya biarpun tidak lengkap karena mereka sudah kong kali kong, itu dianggap sempurna dan P21 lalu disidangkan di pengadilan negeri Sidoarjo. Ini kan tidak masuk akal. Anak SD pun pasti tahu itu, ya. Mana boleh masa yang yang keberatan adalah dia juga yang mengadili. Ya, isinya nggak adil toh, nggak benar toh. Inilah yang harus diberikan pembelajaran kepada masyarakat. Saya bukan karena saya orang sok berani, bukan. Ini masalah hak sebagaimana diatur oleh undang-undang, ya, bahwa saya punya hak. Jadi saya akan kejar terus, saya punya hak, ya. Ini anggaran negara, biaya rakyat, ya. Kenapa jaksa begitu enak saja P21 kan, padahal ini jelas barang buktinya nggak ada, ya. Barang bukti yang dibuat apa? Nah, barang bukti yang dibuat itu adalah gara-gara kami protes hakim, ya. Mau diketahui, hakim yang kami protes itu sudah dikasih sanksi oleh Komisi Yudisial. 3 majelis hakim itu, 3 hakim, ketua majelis, anggotanya dua-duanya dikasih sanksi atas laporan pengaduan kami. Jadi sebetulnya kalau dibilang fitnah, loh, buktinya sudah ada. Lalu pencemaran nama baik, siapa yang punya nama kami sebutkan? Tidak ada. Lalu kemudian yang ketiga, soal membuat orang resah dengan kalimat restoratif justice. Saya dulu, ini sekarang saya jadi terdakwa gara-gara restoratif justice. Padahal sekarang ini sudah diakomodir oleh kepolisian. Pertama, kepolisian itu melalui surat edaran Kapolri Bapak Dr. ya Tito Karnavian dengan nomor 8 SE 8 /7 Romawi /2018 yang sekarang berubah menjadi Perpol nomor 8 tahun 2020. Lalu kemudian oleh Kejaksaan juga mengeluarkan mengeluarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Semua isinya restoratif justice. Lalu kemudian apa? Di Mahkamah Agung juga sudah dikeluarkan oleh apa? Itu kalau di Mahkamah Agung sudah dibuat oleh Direktur Jenderal, ya. Jadi ini bahwa Perpol, kemudian Dirjen Badilo, ya, Dirjen Badilo mengeluarkan SK nomor 1691 DJU, ya, SK kemudian /PS 00 /12 2020. Jadi sebetulnya jaksa ini kalau mengerti hukum dan bekerja sesuai hukum, itu tidak akan terjadi. Makanya saya bilang, karena ini ada aturan kemudian jaksa juga tetap melakukan itu, berarti jaksa ini tidak cerdas. Kalau tidak cerdas namanya bodoh, ya. Jadi apalagi kemudian atau membodohi, ya, membodohi masyarakat, pencari keadilan, dan membohongi publik, kebohongan publik. Kami ini ditetapkan jadi tersangka saja sudah cacat namanya. Apalagi dibawa ke pengadilan jadi terdakwa. Enak aja, jaksa itu digaji hanya untuk mengkriminalisasi kami. Apakah begitu doktrin daripada Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? Yang benar aja. Buat apa mereka disumpah? Tolong diingat bahwa jaksa itu, ya,
harus bersumpah. Ya, mereka sumpahnya begini, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sumpahnya jaksa yang dia harus ucapkan pada sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat 2 alinea kedua. Jadi jaksa sebelum memangku jabatan, ingat jabatan jaksa itu sangat sentral, ya, tolong diperhatikan. Polisi memproses perkara, dia harus kirim berkas kepada kejaksaan. Lalu jaksa itu akan mengutus, ada namanya jaksa pengendali, pengendali penyidikan, pengendali pra penuntutan sebagai selaku jaksa peneliti. Nah, sebetulnya kalau ada masyarakat yang jadi tersangka kemudian P21, itu andilnya jaksa itu besar. Selama ini cuma disalahkan polisi. Sebetulnya iya, tetapi yang berperan adalah jaksa peneliti atau pengendali perkara. Untuk itu kepada teman-teman, ya, teman-teman penggiat hukum dan masyarakat yang mencintai keadilan dan kebenaran, perhatikan, kalau ada tersangka dan bisa jadi P21, itu andilnya jaksa besar sekali. Bahkan polisi kadang-kadang mau menahan itu dia harus koordinasi dulu sama jaksa pengendali. Kira-kira gimana, kita tahan apa enggak? Ya, jaksa itu seperti filter. Kemudian pada waktu dia mau bawa ke pengadilan, jaksa juga itu ada namanya surat edaran seja yang harus diperhatikan. Surat edaran Kejaksaan Agung nomor SE 001 J titik A garis miring 4 garis miring 1995 tentang pedoman tuntutan. Jadi jaksa itu tidak ngawur. Pedoman tuntutannya ada. Jenis perbuatan seseorang itu apa? Ya, keadaan diri pelaku itu pada waktu melakukan itu apa? Makanya seseorang itu kalau dilaporkan kemudian keadaan diri pelaku sedang mabuk atau mungkin enggak, ini dites kejiwaannya. Lah ini loh, Pak. Kemudian dampak dari perbuatan tersebut, apa dampaknya? Sekarang, kalau dampaknya saya ini ribut di pengadilan, apakah pengadilan itu sudah berhenti? Tidak. Ya. Pada waktu saya protes, apakah pengadilan itu jadi ditutup? Tidak. Sehingga tidak terbukti kalau saya membuat kekacauan. Kemudian kedua, dampak yang saya ciptakan, yang saya sampaikan tentang restoratif justice. Ya, buktinya sekarang malah berguna bagi negara. Harusnya saya dikasih piagam, tapi ini enggak. Saya malah dijadikan terdakwa dan herannya, ya, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo diam saja, atau misalnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diam saja. Harusnya ini sudah lihat, ikuti dong video saya. Saya sudah protes, masa mereka diam-diam saja? Buat apa bapak-bapak dibayar oleh negara untuk mengawasi bawahannya? Kalau sudah kayak gini, gimana modelnya? Itu yang saya perlu tanamkan. Kepada masyarakat ini, sudah waktunya lah. Ya, kita jangan terlalu apa-apa kita selalu bilang gini, saya ingin menyampaikan melalui media ini. Saya sering dikritik oleh teman-teman advokat, mungkin mereka itu sudah terbiasa berunding. Sudah mungkin piring nasi mereka itu hancur karena saya itu terlalu banyak terbuka begini. Ya. Jadi mereka itu biasa jadi pengkondisian. Kasihan dengan terdakwa, kasihan dengan masyarakat mencari keadilan. Kalau rekan advokat yang harusnya jadi penyeimbang daripada penegak hukum milik negara, lantas mereka jadi perpanjangan tangan. Ini berbahaya, Pak.